Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya ta'zimkan hadirin dan hadirat, ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan daripada Mau'izah Hasanah, jangan lupa diingatkan oleh Al-Fakir untuk niat di masjid ini dalam niatan i'tikaf. Mudah-mudahan insya Allah kita bertambah pahalanya, segala kebaikan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alam. Yang aminnya sedikit udah pada lemes ya. Iya, yang lemes, semuanya lemes, saya juga lemes. Tapi ada hikmahnya. Makanya tema dari buka puasa bersama ini adalah hikmahnya puasa. Nah, tadi kan makanya yang ngucapin aminnya, saya nggak tahu nih antara lemes atau antara putus asa apa bagaimana. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal. Nah, ini kita kenapa biar kita tahu hikmahnya puasa. Nah, ini kita harus tahu hikmahnya puasa ini biar kita semakin memaknai arti daripada puasa sehingga kita bisa lebih ikhlas, lebih semangat. Mungkin di sini bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang punya mushaf di handphone, bisa dibuka, tapi mushafnya terjemah. Kalau yang kita tadabur ya, sambil tadabur, jadi i'tikaf, tadabur Quran sambil nunggu buka puasa, 3 tuh udah pahala. I'tikafnya insya Allah dapat, tadabur Al-Quran dapat, sama satu lagi yaitu kita menunggu buka. Dan tambah lagi nanti buka puasa momen kita dikabulkannya doa. Makanya nanti habis buka puasa jangan langsung ngacir kalau bisa. Kita doa dulu, hajat kita panjatkan. Makanya di ayat puasa itu dari ayat 184 sampai 87 itu di situ diselipin tentang ayat doa. Yang intinya bahwa momen puasa adalah momen terbaik bagi seseorang untuk berdoa. Nah, kita nih yang punya hajat, yang punya keinginan, silahkan kita panjatkan doa kita, khususnya pas lagi berbuka. Nah, cuman sebelum kita bicara doa nih, kita dulu bicara puasa. Tapi saya pengen bapak-bapak di sini biar kata capek, ada timbal balik reaksinya ntar kalau saya tanya begitu. Karena saya kan nggak mau ngomong sendirian doang sini. Kalau letih, saya juga letih. Dari jam 5 pagi saya letih. Ngapain? Ngajar. Jam 5 pagi sampai jam 8 ngajarnya ngajar bocah-bocah. Susah itu ngajar bocah. Ngajar anak-anak. Teriak. Jadi penerjemah. Ngajar lagi sekarang. Jadi pengawas. Jadi kalau capek semuanya kita capek. Tapi kalau mau ngeluh capek. Nah kalau kita mengeluh aja. Nah itu kita nggak ada kebaikan. Jadi lebih baik semangat. Sepakat nggak nih? Sepakat ya? Ya. Harus sepakat nggak nih? Rakat ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, silakan yang ada mushaf, ada handphone boleh dibuka. Surat Al-Imran ayat 14. Nah, bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, belum saya bismillah, udah bismillah duluan. Iya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat selanjutnya juga jadi renungan. Artinya Zuyina dibuat indah. Zuyina itu asal katanya dari zain. Zain itu perhiasan.
dibuat jadi perhiasan bagi manusia. Apa tuh yang jadi perhiasan bagi manusia? Hubbus syahwat, cinta terhadap syahwatnya. Ini bapak-bapak tahu nggak arti syahwat itu apaan? Kalau diterjemahan apaan tuh? Nafsu. Tapi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia di KBBI kita cek, biasanya syahwat itu identiknya sama nafsu birahi. Begitu. Yang dimaksud Al-Quran di sini namanya syahwat. Syahwat itu kata serapan, diambil dari bahasa Arab, artinya keinginan. Segala hal-hal yang menjadi minat kita, itu namanya syahwat. Saya tertarik dengan lawan jenis, syahwat. Saya pengen makan yang ada sambalnya yang pedas, syahwat. Saya pengen punya rumah yang tingkat modelnya begini-begini, syahwat. Jadi segala yang menjadi keinginan kita, menjadi minat kita, itu dinamakan apa namanya? Syahwat. Nah, Al-Quran ini lagi mau ngomong nih, mengelompokkan syahwat manusia tuh ada berapa. Dan Al-Quran bilang, zuyyina, syahwat manusia itu dijadikan perhiasan, dijadikan keindahan bagi manusia. Jadi nggak salah nih kalau kita punya syahwat, punya keinginan, punya cita-cita, punya nafsu. Oh pengen begini, karir pengen naik, karir pengen begini. Terus kita pengen punya anak, anak satu perempuan, anak dua laki misalnya. Keinginan model gitu, kalau kata Al-Quran fitrah, perhiasan itu buat manusia. Cuman kan yang namanya perhiasan, ya kalau dipakai harus ala kadarnya dan tepat. Kita bayangin misalnya ada perempuan pakai cincin, kelihatan anggun. Tapi kalau semua jarinya pakai cincin penuh, bagaimana jadinya? Ser-ser. Takut kan bilang, itu cewek apa jawara? Bilang gitu kan. Pakai gelang, gelangnya sampai ke atas, ke lengan. Ya itu bukan jadi cakep, malah jadinya kelihatannya serem. Nah, kira-kira begitu syahwat manusia. Makanya oleh Allah pakai kata, bentuk katanya pasif. Dijadikan perhiasan, dijadikan indah. Kenapa? Kan kalau dijadikan berarti siapa yang menjadikan? Kan begitu. Misalnya kita bilang, apa ya? Misalnya, kebab ini dimakan. Kita ngomong, kita nanya siapa yang makan, kan begitu. Ketika Al-Quran bilang syahwat dijadikan bagi manusia sebagai perhiasan, siapa yang menjadikan? Kan pertanyaannya gitu. Nah, kenapa Allah pakai kata pasif dijadikan perhiasan? Untuk menggambarkan bahwa syahwat manusia itu kadang wajar, kadang syahwat manusia enggak wajar. Kalau syahwatnya masih wajar, itu dari Allah, fitrah manusia. Manusia tertarik sama lawan jenis. Islam nggak mencela. Islam ngapain? Ngarahin. Oh tertarik sama lawan jenis? Iya. Syaratnya satu, datengin walinya. Kemudian lamar. Kemudian mahar. Kemudian resepsi, akad. Islam ngarahin. Jadi Islam itu bukan agama yang ilangin syahwatnya, ilangin. Enggak. Tapi agama yang ngarahin nih syahwat kudu dikemanain. Kalau misalnya manusia itu nggak bisa ngendaliin, nggak punya skill ngelola syahwatnya, nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau manusia hanya sekedar punya syahwat, oh itu biasa fitrah manusia, Islam ngarahin. Makanya oleh Allah pakai kata dijadikan indah atau dijadikan perhiasan. Karena kalau emang dia dalam batas yang wajar, sesuai tuntunan Allah, itu adalah baik. Saya punya syahwat misalnya, atau kita semua laki-laki punya syahwat nih terhadap lawan jenis. Nah, tapi kalau syahwatnya itu digunain, saya pengen nama dia nih lawan jenis misalnya, biar saya bisa sholat tahajud, kan biasanya sendirian, biar bisa berdua deh. Nah, kalau sama temen kan kurang enak. Nah, kalau sama lawan jenis lebih enak tuh. Nah, akhirnya dia kawin, tapi motifnya biar menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Itu syahwatnya jadi bagus. Makanya tadi
kata-katanya pakai dijadikan. Tergantung itu syahwatnya mau dikemanain. Kalau syahwatnya sampai ngelebihin batas, ya ini yang jadinya keburukan bagi manusia. Nah misalnya ada orang sama lawan jenis, syahwatnya nggak terkendali, langsung aja blek dia berbuat sesuatu yang merugikan dua pihak. Nah itu kan karena dia syahwatnya lebih daripada ala kadarnya dan dia nggak bisa mengkontrol. Makanya jadi keburukan buat dia. Yang intinya dari kata-kata dijadikan perhiasan. Allah ingin ngabarin, wahai manusia, kalian ini dibekelin syahwat sebagai perhiasan buat kalian, karena kalau nggak ada syahwat dunia ini jadi monoton, dunia ini jadi nggak seru, manusia ini jadi kayak malaikat, nggak punya nafsu, nggak punya tujuan, ya pokoknya begitu aja, lurus aja. Makanya dia perhiasan. Tapi ingat manusia, kalau perhiasan ini lebih daripada ala kadarnya, maka itu jadi setan. Nah kemudian Allah ingin mengelompokin apaan aja tuh perhiasannya. Satu, zuina linnasu syahawati minan nisa. Jadi syahwat terhadap perempuan. Maksudnya di sini syahwat terhadap lawan jenis. Kalau misalnya kok di ayat itu nggak disebutin sih syahwat laki-laki, jadi buat perempuan gitu. Nah, di sini Al-Quran meringkas dari dua jenis nih, laki sama perempuan. Yang biologisnya itu dominan adalah laki-laki. Dan terbukti dalam penelitian tentang otak di zaman modern. Otak laki-laki itu 50%-nya biologis. Ini bukan kata saya ya, ntar lihat aja di inian. Kalau perempuan lebih kompleks, ada yang berapa persennya belanja, berapa persennya ngomong, berapa ininya, kebaginya lebih kompleks. Kalau laki-laki kebagi dua doang tuh. Ya, kalau mau lebih jelas silahkan dengerin Dr. Aisyah Dahlan. Itu yang ngomong cewek langsung, bukan dari laki-laki. Jadi ini udah objektif lah. Nah jadi emang laki-laki lebih cenderung ke situ, makanya diwakilin. Kalau yang namanya syahwat biologis itu dari laki-laki ke perempuan. Yang kedua, perempuan itu punya rasa malu. Makanya oleh Allah diwakilin dengan laki-laki. Jadi ada isyarat bahwa seharusnya memang laki-laki dalam hal-hal ini, ketertarikan atau syahwat biologis itu laki-laki yang memulai, bukan perempuan. Bukan perempuan nggak ada, artinya bukan perempuan nggak punya, tapi perempuan punya rasa malu. Rasa malunya itu ngebentengin dia buat duluan. Rasa malunya itu yang membuat dia tidak bisa bergerak lebih cepat, lebih dulu. Makanya oleh Al-Quran itu disebutkannya perempuan. Jadi syahwat laki-laki ke perempuan. Bukan berarti dari perempuan ke laki-laki nggak ada, bukan. Tapi yang dominan adalah dari laki-laki ke perempuan. Intinya, kata Al-Quran, syahwat yang nomor pertama bagi manusia adalah syahwat biologis. Syahwat bereproduksi. Makanya habis itu disebutin minan nisa iwal banin. Syahwat untuk mempunyai anak-anak. Kemudian apa lagi? Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang bertumpuk-tumpuk. Ah, ini berarti udah isyarat nih. Emang manusia tuh suka di ngejar harta, numpuk banyak. Ya, apaan aja? Zahab wal fiddah, emas dan perak. Ketika Al-Quran itu turun, emas dan perak itu dijadikan alat tukar-menukar. Dinar, dirham, dijadiin buat beli. Kalau zaman sekarang yang gantiin emas itu apa namanya? Hah? Apaan? Duit. Ya. Uang. Jadi Al-Quran udah ngabarin manusia punya syahwat ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Terbukti nggak? Terbukti. Ada yang gajinya 1,5 M. Nggak cukup juga. Ada itu. Ada. Yang ngomong ada kesel pas itu. Kesel. Emang begitu manusia. Al-Quran udah ngabarin tuh. Muqanatiril muqantarah. Jadi harta yang bertumpuk-tumpuk apa? Itu uang.
Jadi pertama perempuan atau biologis, kedua reproduksi, ketiga uang. Tuh urutan syahwat manusia. Dan itu akan dikejar terus. Selanjutnya apa lagi? Wal khailil musawwamah. Khail itu artinya adalah kuda. Musawwamah kata kala Syekh Sya'rawi artinya kuda yang jinak. Zaman dulu kuda dijadiin buat alat transportasi. Kuda yang jinak tuh enak banget. Kalau dulu di Arab tuh ada syair. Syair itu muji-muji kuda. Jadi kalau kuda yang bagus itu dibuat syair, dibuat puisi. Saking nurutnya kuda, kita nggak ngomong sama kudanya begini. Kita cukup berdiri. Itu kudanya nyamperin. Oh, itu enak banget tuh. Kalau diterjemahin ke dalam era modern, ibaratnya kita punya kendaraan yang ada supirnya. Set. Enak gak itu? Oh, enak banget. Ya, kita baru keluar rumah, supir udah siap, saat dianterin. Jadi ini syahwat apa? Syahwat untuk mempunyai transportasi, alat transportasi, kendaraan. Dan ini juga sebagai gambaran kalau kita punya kuda, cepat tuh nyampe. Ya, kalau sesuatu yang membuat kita cepat sampai adalah kendaraan, dan yang kedua adalah teknologi. Berarti Al-Quran ini udah gambarin, ada syahwat manusia terhadap hal-hal yang bisa membuat dia sampai ke tujuan dengan nyaman. Mencakup kendaraan, dan mencakup teknologi. Dan kita lihat bagaimana terjadi perlombaan besar di zaman sekarang, orang memperbaharui semutakhir mungkin tentang kendaraan dan tentang teknologi. Sampai ada AI puncaknya. Sampai yang nemuin AI katanya nyesel. Nah sekarang kita lihat kendaraan, Masya Allah tiap tahun ada lagi yang baru. Keluarannya baru, fiturnya baru. Yang udah beli tahun kemarin, ya ngapa beli kemarin, sekarang aja. Nah, mulai itu terus emang syahwatnya begitu. Terus apa lagi? Wal anami wal harth, dan binatang ternak serta tanam-tanaman, yaitu pertanian. Nah itu ada berapa? Itu semua syahwat manusia beredar di situ. Dan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, disitulah bisa terlihat kelemahan manusia. Jadi kan disebutin ada perempuan, ada uang, ada kendaraan, teknologi, pertanian, kemudian ada peternakan. Pokoknya beredar di situ tuh syahwat manusia. Mungkin ada orang yang nggak terlalu tertarik sama perempuan, tapi ntar dia tergila-gila sama duit. Mungkin dia nggak terlalu tergila-gila nih misalnya sama duit, tapi dia begitu concern dalam kendaraan dan teknologi. Jadi di situ tuh beredar syahwat manusia tuh. Kata Syekh Sya'rawi, dan disitulah terlihat kelemahan manusia. Dan itulah yang menjadi orang itu bisa menyimpang. Jadi kalau kita bertanya, kenapa terjadi penyimpangan di zaman sekarang? Ini dia jawabannya. Karena manusia punya syahwat yang kemudian dia suka dan itu tidak terkendali. Dan itu syahwatnya tidak habis-habis. Jadi memang begitu manusia. Jadi ketika diturutin satu terus, itu memang syahwat manusia begitu. Nah, tapi wajar, kata Allah wajar selama digunakan pada yang baik. Makanya ayat selanjutnya itu disebutkan, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah, katakan wahai Nabi Muhammad, mau nggak dikasih tahu ada sesuatu yang lebih baik daripada yang menurut manusia tuh cakep. Ya, dia tertarik sama lawan jenisnya, cakep banget, tertarik, indah banget, dijatuh cinta. Kemudian dia melihat harta yang pingin triliunan, menurut dia cakep banget, dikejar sama dia. Dia pengen kendaraan termutakhir, teknologi dikejar sama dia. Kata Al-Quran, mau tahu nggak, ada yang lebih baik daripada itu semua. Yang menurut kamu dia cantik, dia berhias, mengkilap, tapi ada yang lebih baik. Apa tuh? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada yang lebih baik. Kalau kita lihat nih, syahwat sama lawan jenis, kita kejar pasangan kita, suami atau istri.
Kira-kira suami sama istri bakalan selesai apa selamanya? Selesai. Kapan? Nggak perlu sampai meninggal. Kadang-kadang belum meninggal juga udah selesai. Apalagi kalau udah meninggal, walaupun dia setia banget. Ada seorang suami setia banget misalnya bilang, "Beb, aku setia sama kamu, nggak ada yang lain lagi." Begitu si bebnya meninggal, jam 6 pagi, jam 9 pagi dimakamin, jam 12 dia akad nikah lagi. Ada begitu? Ada. Kuburannya belum kering. Iya, emang begitu. Hilang, semua udah hilang. Terus apa lagi? Kendaraan. Oh, beli paling termutakhir, duitnya dikeluarin 1 M beli mobil. Tahun besok keluar lagi. Wah, nggak bisa. Duit belum punya nih. Tuh. Jadi nggak habis. Dan sifatnya dia hilang. Sifatnya dia pasti akan hilang, tidak abadi, dan akan membawa pertanggungjawaban besar, serta kadang-kadang membawa mudarat. Kata Allah, ada keindahan yang abadi, nggak bawa mudarat, nggak ngebosenin, nggak bakalan putus, setiap harinya lebih bagus. Apa itu? Jannat, yaitu surga. Jadi kata Allah tuh lebih baik dari itu semua. Apa tuh surga? Makanya kalau di dalam surat Al-Waqiah itu surga itu di hari kiamat ini nanti ada 3 golongan. Satu, as-sabiqun. Yang kedua siapa nih? Ashabul yamin. Yang ketiga, ashabus shimal. Ini al-muqarrabun masuk surga. Ashabul yamin masuk surga. Ashabus shimal masuk neraka. Digambarin oleh Al-Quran gimana keindahannya surga. Fi sidrim fi talhim mangdud. Ada yang digambarkan mereka ahli surga ketika masuk itu ada kasur ya. Apa sih bahasanya sih kita nih namanya kasur yang ada ininya. Ya kasur terus ada ininya apa namanya sih? Sofa ya. Jadi kasur atau sofa, cuman tinggi dia. Dan spraynya sangat lembut seperti sutra. Dan tinggi dia. Kenapa tinggi? Karena untuk menginikan kedudukannya. Tapi kita nggak pakai manjat dulu. Lah kalau zaman sekarang manjat dulu kita. Kalau ini nggak, di kasurnya turun gini, wah lebih keren tuh, canggih teknologinya. Kita naik, dia naik lagi. Terus ada apa lagi? Ada pelayan gitu banyak. Di dalam surat Al-Waqiah ada lagi, makannya enak, sungainya bagus, apaan yang kita mau yang terlintas langsung hadir. Kalau kita mau memetik memetik buah, itu bisa 2 cara. Bisa kita manggil pelayan, atau itu pohonan turun ke kita ngambil. Dan jangan dibayangin habis makan kita sakit perut. Nggak ada sakit perut. Dan jangan dibayangin kita di sana letih, capek, bosan. Nggak ada bosan. Setiap hari nikmatnya lebih bagus dari yang kemarin. Terus, dan lebih bagus lagi. Nggak ada bosan. Terus kita diberiin hurun ain. Nah, kalau laki-laki nih, hurun ain itu bidadari. Kenapa dinamakan hurun ain? Hur itu artinya matanya jelita. Hurun ain. Ya, matanya jelita. Hitam pekat, yang bagian hitamnya. Bagian putihnya putih. Terus gimana? Pokoknya cakep dah. Terus bini kita gimana dong nih? Dikemanain tuh istri kita? Atau yang buat perempuan gimana nih dapat apaan di sorga? Ada pertanyaan sama ustazah begitu. Ditanya sama ibu-ibu, "Ustazah, kan kalau di sorga laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat apaan?" Lah ini masalahnya si ustazahnya ini ngomongnya luar biasa. Kata si ustazahnya, "Oh nanti perempuan dapat bidadara juga." Masya Allah, ini bagaimana ini? Nggak ada ya? Ini kita ngomongin bidadari dulu ya. Ya, bidadari doang, bidadara nggak ada. Ini yang sebelah sini ntar marah lagi. Ada nggak bidadara di sorga? Nggak ada. Iya emang nggak ada. Terus dapatnya apaan dong perempuan? Jadi begini, perempuan istri dimasuk sorga itu jadi bidadarinya si suami.
tapi dia paling cakep di antara seluruh bidadari. Nah, paling glowing, nggak butuh lagi skincare. Oh sekarang enggak. Kalau sekarang belum, sabar aja. Sabar, ya sekitar 40 tahun lagi lah gitu. Masih sampai 40 tahun lagi. Jadi paling cakep tuh istri kita di sorga dari semua bidadari, dan kita paling sayang sama istri kita. Jadi kita ada satu istri, si istri punya suaminya yang di dunia. Nah kalau misalnya si ceweknya belum punya suami gimana di dunia? Atau misalnya dia kawin cerai, siapa dong dia sama siapa di sorga? Kalau si istrinya kawin cerai, model artis, sampai dia misalnya talak, berapa cowok ditalak sampai cerai sama dia, ada 1, 2, 3, dia sama suami paling terakhir. Jadi paling terakhirnya siapa nih? Kayak siapa? Kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah sebelum sama Rasulullah 2 suaminya, sama 1 meninggal, 1 lagi meninggal. Terakhir sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Maka dia Siti Khadijah, beliau itu kelak di sorga sama siapa? Sama suami pertama, kedua, apa ketiga? Sama yang ketiga, sama Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak nih, ada perempuan yang motifnya dia nggak nikah lagi kalau suaminya meninggal. Kenapa? Karena saking sayangnya sama suami yang lalu, rela nggak nikah lagi terus sampai akhir hayat. Itu ada. Jadi di sorga si perempuan ini nggak dapat bidadara, bukan 72 bidadara, nggak ada itu. Jadi dia sama siapa? Sama suaminya, suami yang terakhir. Kalau dia belum punya suami sama siapa? Allah ciptain bidadara atu aja, nggak banyak-banyak, 1 aja. Ama yang bagaimana? Yang sesuai sama kriteria dia, yang dia mau. Nah pertanyaannya, kenapa perempuan gak dikasih 72 bidadara, gak kayak laki-laki? Nah ini jawabannya ada nih. 1, pertama gak disebutin bidadara di dalam Al-Quran karena kaidah yang pertama tadi, Allah ciptain perempuan punya rasa malu. Makanya seakan-akan Al-Quran ngomong kalau perempuan yang terlalu terus terang sama hal begituan, itu perempuan yang nggak punya malu. Kalau laki-laki ngomong masalah begituan terus terang, emang otaknya begitu 50%-nya. Astagfirullahaladzim. Terusin nggak nih? Terusin ya. Emang begitu otaknya. Lah kalau perempuan sesuai dengan penelitian modern, otaknya kebagi-bagi. Masalah begituan cuma 30-40%, dikit doang. Makanya suka kejadian dalam rumah tangga. Misalnya suami minta, istri nolak. Ada nggak kejadian begitu? Ada, oh, sering. Wah, itu siapa yang ngomong dulu? Orang lama. Kenapa? Karena emang otaknya kompleks. Lah kalau kita enggak. Emang orang laki begitu Allah ciptain. Jadi kalau misalnya mau kenapa begitu? Ya Allah nyiptainnya begitu. Makanya laki-laki boleh dikasih berapa? 1, 2, 3 atau 4. Tapi tenang ya ibu-ibu, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu. Jadi bukan cuma 4 doang. Salah satu syaratnya apa? Dalam materi ini harus sama. Yang pos 1 1.000.000, yang pos 2 1.000.000. Jangan pos 1 3 juta, yang pos 2 cuma 200.000. Itu namanya nggak adil. Kalau nggak adil ntar di hari kiamat juga repot juga. Yang satu dikasih Avanza, yang satu dikasih Alphard, nggak adil. Dua-duanya harus Alphard gitu. Kalau nggak dua-duanya Avanza. Yang satu 3 hari, yang satu 2 hari, nggak adil. Harus sama-sama 3 hari. Kalau misalnya yang satu 3 hari, yang satu 2 hari, ntar dikodok nih yang 3 hari, yang 2 hari. Harus begitu. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi intinya, kenapa nggak disebutkan bidadara di dalam Al-Quran? Karena perempuan punya rasa malu. Hal-hal begitu tuh hal-hal yang seharusnya bagi perempuan yang sehat, akalnya, yang sehat, tabiatnya, dan akhlaknya, dia malu ngomong. Makanya oleh Al-Quran nggak dijelaskan secara vulgar. Al-Quran cuma ngisyaratin. Apa ayatnya? Walahum fiha ma tashtahil anfus. Pokoknya kata Al-Quran, di dalam sorga ada apa-apa segala yang jadi syahwat bagi diri. Dia mau apa nih? Ada. Berarti termasuk syahwat perempuan nih punya pasangan? Iya.
Tapi diisyaratin doang oleh Al-Quran, nggak bilang, oh di sana ada laki-laki cakep begini, enggak. Perempuan nggak layak ngomong begitu karena punya rasa malu. Itu satu. Yang kedua, nggak dikasih bidadara banyak karena Allah udah nyiptain perempuan nggak bisa nerima laki-laki banyak. Kalau perempuan satu nerima laki-laki banyak, artinya satu itu perempuan murahan, bener nggak? Betul. Siapa aja bisa masuk. Nah kalau perempuan cuma punya satu pasangan, artinya kata si perempuan, nggak bisa nih sama gua kecuali dia. Wah, itu berarti harga dirinya tinggi. Tapi kalau laki-lakinya banyak, coba sama dia bisa, sama dia bisa, sama dia bisa, sama dia bisa, nggak ada harganya itu. Makanya Al-Quran pengen meninggikan derajat perempuan. Perempuan nggak bisa digituin. Yang kedua, Allah udah ciptain satu tempat banyak air itu bakalan rusak. Paham kan ya? Tempatnya satu, airnya banyak. Rusak nggak itu? Rusak. Tapi kalau tempatnya banyak, airnya satu, rusak nggak? Nggak rusak. Apaan itu? Jadi kalau satu nih, kalau misal tempatnya ada banyak, nih kita ibaratin dah. Zaman dulu ada namanya flash disk. Ya udah aja nih ya. Udah aja nih, Ustaz. Belum. Zaman dulu ada yang namanya flash disk. 6 menit lagi. Masih ingat flash disk ya? Nih, komputernya banyak, ada 5, flash disknya ada 1. Aman nggak tuh? Nih flash disknya 1, saya baru beli. Komputer saya punya 5. Ya, aman aja, kan flash disk 1, Ustaz. Tapi kalau misalnya komputernya 1, flash disknya ada 5, rentan. Bener nggak tuh? Iya, jebol. Emang Allah ciptainnya begitu. Makanya perempuan nggak dikasih bidadara. Tapi bukan berarti perempuan nanti nggak dapat apa namanya syahwat biologis. Dapat, tapi yang sesuai dengan fitrahnya. Artinya nih kalau perempuan sampai kalau biologisnya udah lebih daripada 1, itu ada yang rusak tuh di dalamnya. Tapi kalau laki-laki dia misalnya biologisnya nggak terkendali begitu, makanya Allah izinin, itu masih dalam hal batas kewajaran. Iya, menurut Al-Quran sih begitu. Cuman ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu aja. Dan satu lagi, harus ada keberanian. Begitu. Jadi keberanian dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, terus kita lihat nih. Jadi di sini ada yang lebih baik dari syahwat manusia yang tadi disebutin dalam ayat 14. Yaitu surga. Semua syahwatnya itu nggak ngebosenin. Nggak buat kita marah, nggak buat kita celaka. Kalau syahwat dunia bisa buat celaka nggak tuh? Wah, bukan bisa lagi. Kita ngelihat berapa orang gara-gara ngejar syahwatnya celaka dia. Dia ngejar lawan jenis, dikejar-kejar, wah indah. Taunya pas begitu ama yang dikejar, yang diidamkan, wah galak banget di rumah. Wah, nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Kata dia, waduh, gua nggak nyangka nih bakalan begini. Tuh. Wah, padahal dikejar-kejar dulu, kirim surat, kirim ini, kirim ini, kirim ini. Wah, taunya begitu. Itu syahwatnya buat kita celaka. Kalau di surga syahwatnya nggak ada celaka. Kita mau apa aja, baik. Tiap hari lebih enak, lebih bagus. Tapi syaratnya apa nih? Syaratnya bertakwa. Jadi kalau mau dapetin apa keindahan yang lebih bagus dari syahwat di dunia, itu adalah sorga. Tapi kunci sorga tadi apaan tuh? Bertakwa. Timbul pertanyaan di sini, biar kita bertakwa gimana caranya? Sebelum kita nyari jawabannya, Al-Quran udah ngasih. Mau jadi orang bertakwa? Ini jamaah saya tanya, mau nggak nih? Golnya apaan? Gol dari takwa? Surga. Tapi sebelum surga ada juga tuh gol buat orang bertakwa. Ini saya kasih tahu dulu. Surat At-Talaq nanti dibaca tuh artinya ada. Orang bertakwa itu gol di dunianya, dia akan dimudahkan oleh Allah rezeki yang baik dan berkah. Oh, tapi syaratnya takwa. Kalau nggak takwa, rezeki bisa aja banyak, tapi bawa mudorot, tapi bawa sengsara. Bisa. Nah ini kita bicara rezeki yang baik, berkah melimpah. Syaratnya takwa. Satu, itu. Yang kedua, Allah akan berikan dia solusi ketika dia lagi tergencet. Dia lagi, wah kayaknya nggak ada jalan keluar nih, tiba-tiba ada aja jalan keluar.
tiba-tiba ada petunjuk aja. Itu syaratnya takwa. Itu goalnya, benefitnya di dunia. Kalau di akhirat tadi sorga. Nah, biar kita jadi bertakwa nih gimana? Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi biar bertakwa kita kudu berpuasa. Ibaratnya kita berarti berpuasa nih, capek, letih, lapar, ngantuk, bosan, bete. Sebenarnya buat kebaikan kita ternyata. Di dunianya kita dapat kebaikan, benefit. Di akhiratnya dapat kenikmatan yang kita nggak pernah bosan, yang kita nggak pernah berkeluh kesah, yang kita nggak pernah jenuh, dan terus bersambung, nggak pernah hilang, nggak pernah kecewa, nggak pernah marah, semuanya senyum, ramah. Jadi sebenarnya kita ini lagi capek, lagi haus, lagi letih, itu buat diri kita sendiri. Nah, itulah kira-kira gambaran aturan Allah yang Allah turunkan kepada kita. Jadi seluruh syariat Islam itu sebenarnya buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah. Ya kita sholat 5 waktu, capek, kudu wudu, turun dari atas ke bawah. Aduh capek banget nih. Emang kelihatannya capek, tapi di balik itu ada kebaikan buat kita. Cuman kita kadang nggak ngerasa sama kebaikan. Ibaratnya nih, saya sodorin kopi 2. Nih bapak-bapak nih, saya sodorin kopi 2 nih. Kopi hitam, yang satu kopinya manis, yang satu kopi hitamnya pahit. Kira-kira yang enak yang mana tuh? Oh, yang pahit sama dong. Biasanya kan manusia pilih yang manis. Wah, dikasih gula. Nah, kalau kita mikir baik sama buruk, kita bakalan jawab begitu. Tapi kalau kita mikirnya syahwat, enak apa enggak enak, kita bakalan milih yang manis. Kan kita mikir enak apa enggak enak. Makanya ibaratnya begitu yang Allah terapkan aturan kepada kita. Pahit, banyak yang pahit, lemas, letih, pahit, itu semua pahit. Tapi di situ Allah jadikan kebaikan. Makanya kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi dalam kebencian itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Contohnya misalnya ada orang yang kebetulan dapat bininya yang bawel, misalnya, wah dia pulang telat aja ditelepon, di mana, suruh Sherlock. Tapi dengan begitu dia jadi disiplin, dia jadi ketemu sama anak-anaknya, dia jadi bisa didik anaknya, anaknya jadi orang berhasil. Itu dalam keadaan dia nggak suka sama sifat bininya. Artinya banyak hal dari sesuatu yang kita nggak suka, kita bahkan benci, tapi Allah jadikan kebaikan di sana yang banyak. Maka hakikat kita berpuasa nih, kebaikannya buat siapa nih? Buat kita. Allah nggak butuh. Disembah sama kita nggak disembah. Allah Maha Esa. Dipuji nggak dipuji. Allah Maha terpuji. Allah Maha segalanya, nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Udah aja. Udah aja. 2 menit lagi. Udah. Ya udah, kita doa ya, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah puasanya. Kita jadi hamba yang bertakwa, rezekinya berkah, melimpah, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.